Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang absolutisme kekhalifahan Abbasiyah, puncaknya, kepudarannya, dan kemajuan ilmu pengetahuannya. Kalau begitu, kita mulai dari latar belakang kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi menggantikan kekuasaan Bani Umayyah. Ibu kotanya dipindahkan ke Baghdad, yang kemudian dikenal sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Masa ini dikenal sebagai masa keemasan Islam. Dengan sistem pemerintahan yang absolut, yang artinya kekuasaan pusat sangat dominan dan khalifah memegang kendali penuh. Selanjutnya, absolutisme di masa Abbasiyah. Khalifah berperan sebagai pemimpin spiritual dan politik secara mutlak. Pemerintahan Abbasiyah bersifat sangat sentralistik, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan al-Ma'mun. Pemerintah juga mendapat dukungan dari ulama Sunni untuk memperkuat legitimasi. Kekuasaan pusat sangat kuat, dengan wilayah yang luas dan pasukan militer yang solid. Militer tidak hanya digunakan untuk menghadapi musuh luar, akan tetapi juga untuk menjaga stabilitas dalam negeri dan mencegah kudeta. Selanjutnya, puncak kejayaan Abbasiyah pada masa Harun al-Rashid 786 hingga 809 Masehi. Pada masa Harun al-Rashid, Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Baghdad menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kemudian jalur perdagangan seperti jalur Sutra dan Samudra Hindia dikuasai. Dan hubungan diplomatik dengan Bizantium serta negara lain terjalin erat. Kemudian, pada masa Al-Ma'mun 813 hingga 833 Masehi, didirikannya Bait al-Hikmah atau House of Wisdom sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Kemudian ilmu filsafat, ilmu logika, dan debat ilmiah terutama aliran Mu'tazilah berkembang pesat. Berikut adalah tokoh-tokoh dan kontribusi ilmu pada masa Abbasiyah, seperti Al-Khawarizmi dalam matematika, Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Farabi di bidang filsafat, Al-Biruni dalam astronomi, dan Jabir ibn Hayyan di bidang kimia. Adapun kemajuan ilmu pengetahuan yang muncul di zaman Abbasiyah, yang pertama adalah bidang arsitektur dengan pembangunan masjid, istana, dan perpustakaan megah. Kemudian didirikannya rumah sakit Bimaristan yang melayani kesehatan masyarakat. Muncul pula penyair-penyair besar seperti Abu Nuwas dan Al-Mutanabi pada zaman itu. Selanjutnya, ada observatorium di Baghdad yang didirikan untuk penelitian astronomi. Terakhir, seperti yang kita tahu, Al-Khawarizmi juga menulis kitab Al-Jabar. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda kepudaran kekuasaan Abbasiyah. Seiring waktu, muncullah pertentangan internal, yang mana wazir atau perdana menteri menjadi lebih berkuasa. Adapun kekuatan militer non-Arab yang bangkit seperti Turki, dan munculnya kekuatan regional seperti Buayhi, Seljuk, dan Fatimiyah. Hingga pada akhirnya, tahun 1258, Baghdad diserbu oleh Mongol dan Khalifah Al-Musta'sim terbunuh. Kekuasaan politik Abbasiyah pun beralih ke dinasti-dinasti lokal, yang membuat kekuasaan khalifah akhirnya semakin simbolis saja. Inilah dampak perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah. Kemajuan ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah memberi dampak besar. Ilmu pengetahuan mereka menjadi jembatan peradaban timur dan barat. Juga memberi pengaruh kuat pada kebangkitan Renaissance di Eropa dan menjadi dasar perkembangan sains modern. Baik, kita sampai ke akhirnya, kesimpulan.
Hal yang dapat kita simpulkan dalam Kekhalifahan Abbasiyah adalah awalnya, Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekuatan yang absolut, yang kuat dan membawa kejayaan. Namun, konflik internal dan desentralisasi membuatnya mengalami kepudaran. Meski demikian, kontribusi Abbasiyah terhadap peradaban dunia, terutama dalam ilmu pengetahuan, sangat besar dan tak ternilai. Sekian presentasi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.